Sesuai request kalian, inilah hal-hal yang baru di MIUI 12.5. Dan kira-kira overheat issue-nya masih ada nggak ya? Yo guys, balik lagi sama Fendi, Sujupu. Akhirnya MIUI 12.5 yang digembar-gemborkan beberapa bulan lalu sampai juga di HP gua ini guys. Dan gua bakal share pengalaman ini ke kalian semua. Apa aja yang baru? Makin keren atau enggak? Dan apakah bisa meredam isu panasnya di Mi 11 gua ini? Penasaran? Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Sebelumnya gue mau kasih tahu kalau HP yang gue pakai ini adalah Mi 11 11 dan update dari 12.0.22 ke 12.5.5. File size-nya itu sekitar 3,8 GB. Tapi lucunya kadang-kadang dia bisa berubah-berubah sendiri loh ke 12.5.4. Gue dapat updatean ini sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ya. Jadi sebelum update gue cek-cek dulu nih layout-layoutnya dan habis itu lakuin beberapa tes juga buat dibandingin hasilnya sama setelah update nanti. Pertama yang gue perhatiin itu animasi pas uninstall apps-nya. Dimana ada animasi meledak gitu dan ledakannya mencar ke apps-apps yang lainnya. Cukup keren sih ini. Terus sebenarnya pas install juga ada animasinya. Cuman ini pas gue install dari apps bawaannya Xiaomi yaitu Get Apps. Tapi kalau dari Play Store nggak keluar. Lanjut kita ke control sensornya. Kalian tahu dong pas kita swipe dari atas ke bawah, di bagian kiri bakal keluarin notifikasi kalian. Dan kalau di bagian kanan bakal tampilin settingan singkat kayak airplane mode, wifi, bluetooth, brightness, dan lainnya. Di versi sebelumnya kalau kalian mau pindah, kalian mesti balik dulu ke menu awal, habis itu swipe lagi. Sedangkan di versi baru ini dari posisi notifikasi, kalian tinggal swipe ke kiri aja bisa langsung tampilin settingan singkatnya itu. Nggak cuman itu, tingkat kecerahan barnya bakal selalu nongkrong di bawah juga. Dimana di versi sebelumnya kita mesti scroll ke bawah dulu sampai mentok baru keluar. Terus menu volumenya juga berubah seperti yang kalian bisa lihat di sini. Jadi lebih menarik sih tampilan menu volume yang baru ini menurut gua. Habis itu perubahan juga terlihat saat kalian tahan tombol powernya. Dimana sekarang kalian tinggal geser ke atas buat matiin HP-nya dan geser ke bawah buat restart. Sedangkan sebelumnya ada 4 tombol gitu. Terakhir penting-penting enggak sih. Jadi kalau kalian lihat di folder apps-nya, sekarang judulnya juga berubah. Ini sekalian gue bandingin sama yang lama. Yang pertama wallpaper and personalization, dimana banyak settingan yang bisa kita atur di sini. Kayak always on display, lock screen, icon, fingerprint effect, notif effect, font, dan lainnya. Ini jujur cukup membantu banget ya, dimana untuk versi sebelumnya itu settingannya mencar di mana-mana. Habis itu ada tambahan supple wallpaper juga, yaitu Snowy Peaks yang menggambarkan pegunungan Siguniang yang ada di Cina sana. Terus ini cuma penamannya doang sih, yaitu menu baterai, yang sebelumnya itu adalah baterai and performance. Tapi pas gua cek di dalamnya sama-sama aja isinya. Lalu kita punya menu Sound and Touch yang sebelumnya adalah Sound and Vibration. Yang di dalamnya ada fitur baru yang mana kalian bisa pilih beberapa suara notifikasi dan digabungin gitu. Banyak banget pilihannya di sini. Terus bagian haptic and feedbacknya punya menu khusus sendiri deh sekarang. Dan di sini dia juga ada kasih video buat demoin kemampuan haptic feedbacknya yang baru. Di video ini bener-bener bervariasi sih getaran-getarannya dia sesuai sama video ini. Ada yang getarannya lembut, terus getar-getar tipis, pendek, getar-getar kasar, macem-macem deh. Terakhir yang patut diapresiasi adalah fitur privacy-nya yang mana dapat banyak peningkatan di sini, yaitu clipboard protection. Jadi bisa tahu app mana yang pakai clipboardnya. Habis itu kita juga bisa dapat notif kalau ada apps yang hapus foto kita tanpa persetujuan. Terus ya masih banyak lagi deh untuk di bagian protection ini. Sebenarnya salah satu inti dari update ini adalah peningkatan performance-nya, di mana pemakaian CPU untuk sistem apps berkurang 22%, sedangkan konsumsi daya berkurang sampai 15%. Di samping itu di MIUI 12.5 ini dia lebih memprioritaskan rendering untuk gestur-gestur saat kita menggunakan HP-nya. Di gambar ini dikasih tahu kalau MIUI 12.5 bikin dedicated thread buat merender gesture. Maksudnya apa? Yuk kasih gua waktu 30 detik buat jelasin ini, bertahan ya. Jadi saat CPU atau otak HP kita ini sedang menjalankan tugas-tugas yang berat, terus kita mau pakai HP-nya melakukan gestur simple kayak swipe kanan kiri, scrolling, dan lain sebagainya, bakal berasa lambat atau nge-lag. Karena si CPU ini nggak sempet tanganin ya, dia lagi sibuk sama tugas-tugas berat sebelumnya. Jadi kayak tunggu antrian gitu supaya bisa diproses gestur kita. Tapi di MIUI 12.5 ini dia bikin dedicated thread.
Atau gampangnya ada orang yang tugasnya khusus untuk menangani gesture-gesture ini. Jadi dia nggak usah ikut antrian si CPU tadi. Makanya dia bilang memprioritaskan si gesture rendering. Oke, semoga jelas ya. Kalau belum jelas kalian nonton lagi 2 atau 3 kali. Kalau masih belum jelas juga bisa komen di bawah. Terus untuk hal-hal lainnya itu diantaranya ada beberapa sistem apps yang tadinya nggak bisa di-uninstall, sekarang jadi bisa. Ini dia beberapa di antaranya. Dan di sini gua cek emang jadi bisa remove atau uninstall sih. Lalu juga bisa support MIUI Plus. Apaan tuh? Jadi dia itu bisa menjembatani antara HP kalian dengan komputer. Misalnya di sini, kalian bisa lihat notif HP di komputer, terus transfer file, copy text di HP, terus paste di komputer, dan masih banyak lainnya. Terakhir, mereka kasih peningkatan cukup besar di aplikasi Notes-nya itu, yang bisa bikin mind map, ada tools buat gambar juga, dan lain sebagainya. Jujur untuk ini gue nggak terlalu perhatiin. Di tes ini sebenarnya simpel aja ya, gue jalanin stress test di 3D Mark sebelum update dan sesudah update, dan kita lihat hasilnya. Tes ini sebenarnya buat mengantisipasi pertanyaan kalian nih, Bang, udah solve belum isu panasnya itu? Ya udah, langsung aja gue cobain. Gue jalanin stress test di 3D Mark ini dengan 2 kondisi. Yang pertama itu ruangan dengan suhu normal atau tanpa AC. Habis itu ruangan yang ber-AC. Di tes tanpa AC memang terjadi overheat dan ke stop gitu tesnya di loop sekitar 15. Sedangkan dengan AC bisa selamat guys, dapat skor 5647 dengan stabilisasi 90,9%. Itu sebelum upgrade ya. Dan setelah update hasilnya sama ya. Untuk ruangan tanpa AC itu kena overheat dan ke stop gitu. Untuk ruangan yang ber-AC aman. Cuma gue mau tekanin sekali lagi di sini ya. Overheat issue ini cuma kejadian saat kita menjalankan tugas-tugas yang berat, kayak benchmark atau main game-game yang berat dengan settingan rata kanan gitu. Tapi kalau kalian main game ringan kayak Candy Crush atau sosial mediaan doang, sejauh yang gue pakai sih aman-aman aja. Terakhir, pasti banyak yang nanya nih, kapan nih bang gue bisa dapat updateannya? Dari informasi yang gue dapat, untuk global versionnya itu bakal dirilis di kuartal kedua ya, atau mungkin di sekitar April, Mei, atau Juni. Tapi ingat, itu global ROM ya. Kalau untuk yang versi Indonesianya, wah tepatnya gue nggak tahu deh, karena mesti tanya Kokoh Alvinse tuh. Terus tambahan informasi, biasanya mereka rilis gitu per batch ya. Jadi diawali sama HP-HP high-end, kayak misalnya Mi 11 atau Mi 10. Habis itu baru deh dilanjutin sama Redmi atau Poco. Ya guys, segitu dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini, bisa tolong di like ya. Jadi gue tahu nih kalau kalian demen dan gue makin semangat bikin videonya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Tes ini sebenarnya buat mengaktifkan untuk ruangan tanpa AC itu kena overheat.